Selamat siang, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya cintai. Salam sehat dan salam hormat. Saya berterima kasih kepada Ketua Yayasan, semua sivitas akademika dari STAK RRI, dan panitia yang telah mengizinkan saya untuk berbagi temuan-temuan yang saya pernah teliti, dan kiranya melalui konferensi ini dapat memicu atau merangsang Bapak Ibu untuk menindaklanjuti semua kajian penelitian yang dibahas oleh para narasumber. Nah, dalam kesempatan ini saya akan berbagi satu artikel saya yang sudah publish di International Journal of Leadership in Education, Scopus Q1, dan termasuk jurnal 5 besar dunia dalam bidang pendidikan, dan diterbitkan Februari 2021. Saya waktu dihubungi, saya tidak punya waktu lagi untuk menyusun. Kalau Bapak Dr. Stefri tadi menyempatkan, jadi saya pikir ini integratif, jadi saya mencoba menengok ke belakang. Oh, rupanya ada satu yang integratif yang kiranya ini dapat merangsang atau memicu Bapak Ibu untuk menindaklanjuti temuan ini. Ya, mohon slide yang kedua. Ya, tadi saya sangat mendapat inspirasi dari penyajian yang disampaikan oleh Bapak Dr. Stefri, bagaimana antara saling mengisinya ini, baik teologia terhadap sains, sains terhadap teologia. Tapi ada catatan bahwa mengisinya sains terhadap teologia jikalau dilihat dari ada hal-hal baru yang tidak tercatat dalam Alkitab, salah satunya adalah varian-varian dalam COVID-19 ini. Saya sangat sepakat. Saya memberi judul begini, saya dalam ranah publikasi. Teologia integratif, penginjilan melalui publikasi. Ini jiwa saya sekarang ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu berkhotbah, saya sudah berkomitmen, kiranya saya tetap konsisten dan saya persisten di dalam menjalankan penginjilan melalui publikasi. Nah, penginjilan melalui publikasi itu memang wajib harus teologia integratif. Kalau tidak, siapa yang mau baca kita punya? Ya, makanya saya berkomitmen tidak akan mengirim artikel ke jurnal-jurnal yang nuansanya, yang subjek areanya dan kategorinya hanya satu, yaitu apa? Teologia atau religious study. Saya ingin yang transdisciplinarity atau multidisciplinarity ataupun interdisciplinarity. Sehingga penginjilannya jalan. Bagaimana mungkin saya menulis artikel, saya kirim lagi ke jurnal teologia. Ya, editor aja sudah orang Kristen, reviewer juga orang Kristen. Kalau saya kirim ke jurnal yang menerima transdisciplinarity, sebelum sampai ke pembaca, editornya itu pasti orang yang berbeda agama. Dia baca, dia sudah terberkati duluan. Mau dia mereject atau dia mau accepted, itu tidak ada urusan. Yang pasti dia baca dari judul sampai dengan referensi. Karena itu wajib tugas seorang editor dan seorang reviewer. Saya ketika mendengar apa yang dijelaskan oleh Bapak Stefri, saya mencoba mencermatinya. Dan saya memberikan tanda N warna hitam nih Bapak Ibu. Sepertinya, kalau nanti saya dikoreksi oleh Bapak Stefri, karena itu bidang keahlian beliau, teologi integratif, sepertinya, saya masih pakai sepertinya. Teologi integratif ini berada di wilayah transdisciplinarity. Ya, artinya mengintegrasikan teologi, ilmu alam, sosial, tetapi yang membedakan dengan disciplinarity, multidisciplinarity, dan interdisciplinarity adalah apa? Melampaui batas-batas perspektif tradisionalnya. Melampaui. Nah, ini mungkin saya mengutip, mensitasi pernyataan Bapak Dr. Stefri bahwa inilah yang mengisi. Jadi mengisinya ini bisa melampaui. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita punya tulisan yang transdisciplinarity, itu N itu saya kasih novelty,
kebaruannya tingkat tinggi. Bahkan saya bisa klaim, teologi konstruktif itu tidak akan konstruktif kalau tidak terintegrasi. Saya mencoba membaca, dalam persiapan saya ini membaca banyak artikel teologi konstruktif. Tetapi apa yang saya temukan? Hanya konstruktif dari teori ke teori. Dari teori ke teori. Jadi hanya membenturkan suatu doktrin ke doktrin yang lain. Tapi setelah saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Stefri, saya menemukan bahwa ide kita ini sama. Ada similaritinya, kesamaannya. Bahwa kalau mau konstruktif teologi itu harus integratif. Hadir di lapangan. Kalau hanya hadir di doktrin, tidak konstruktif. Tapi harus hadir di lapangan, itu akan menjadi konstruktif. Jadi teologi konstruktif harus didasarkan pada teologi integratif. Itu yang namanya kalau dalam konsep publikasi atau subjek area dan kategori dalam disiplin dalam publikasi, taraf internasional di top jurnal, itu memakai istilah transdisciplinarity. Inilah saya, jadi ada dua hal di dalam slide ini, penginjilan melalui publikasi dan harus teologi integratif. Ini pun tulisan saya seperti ini. Silakan next, berikut. Ya, saya mulai dengan hasil penelitian current issue terbaru, penelitian terbaru berkaitan dengan kepemimpinan. Mengapa tidak? Kita punya kepemimpinan gembala. Jangan kita hanya telurkan di dunia gerejawi saja. Di dalam gereja, pelayanan pastoral tidak cukup. Tapi kepemimpinan gembala ini dibawa keluar. Saya mencoba menghadirkannya di sekolah. Dan puji Tuhan, ini dianggap menjadi hal yang menarik dan bisa dipublish. Dan tidak ada kendala, Bapak Ibu. Di jurnal ini impact faktornya tinggi loh untuk social science. 0,64. Nah, jurnalnya Leadership in Education, artinya kepemimpinan dalam pendidikan. Tapi mengapa tidak saya masukin kepemimpinan gembala? Bahwa kepala sekolah, ya karena ini konteksnya pendidikan agama Kristen, saya bawa nuansanya pendidikan agama Kristen. Kalau dalam dunia pendidikan agama Kristen, pakailah kepemimpinan gembala. Bapak Ibu, saya dalam mempersiapkan riset saya, di disertasi saya itu tentang servant leadership. Kepemimpinan, terjemahannya ini membingungkan. Ada yang bilang kepemimpinan pelayan. Ada yang bilang kepemimpinan melayani. Tapi saya lebih sepakat kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani. Servant leadership. Nah, itu dipakai oleh penelitian terbaru tahun 2020, servant leadership ya. Ini yang kepemimpinan pelayan ya. Itu sudah dipakai oleh perguruan, hampir sebagian besar perguruan tinggi di Arab Saudi. Dan berhasil. Ya. Kenapa kita tidak punya servant leadership? Kita tidak bawa ke dunia pendidikan kita. Nah, ini penelitian ini Bapak Ibu. Dari Brody 2016, the leader ini bla 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 bla. Ini suatu penelitian kualitatif, memakai jenis pendekatannya case study, studi kasus tapi yang single, bukan yang multi. Kalau multi berarti lebih dari 2 kasus. Nah, apa hasil penelitiannya? Bahwa pemimpin gembala itu adalah orang yang peduli kepada orang lain. Orang yang berperilakunya profesional, sudah peduli profesional lagi. Ya, artinya memenuhi kompetensi yang paling tinggi. Karena ada 4 kompetensi di Kemendikbud itu. Sosial, pribadi, pedagogis, dan profesional. Ada peneliti yang mengatakan bahwa sebenarnya kompetensi profesional itu sudah mencakup 3 kompetensi yang lain. Kalau dia sudah profesional kok. Membangun orang lain. Berpikir melalui tindakan. Jadi dia mampu mengejawentakannya. Kemudian mampu membangun relationship, berbagi otoritas. Jadi kalau mau ngambil keputusan, dia juga meminta pendapat pengikutnya atau bawahannya. Lebih kecenderung fleksibilitas dan memberikan guideline, panduan, pedoman. Ya, penggembalaan itu terdiri dari konstruksi serupa seperti beberapa model kepemimpinan positif. Artinya kepemimpinan gembala itu bisa menyamai bahkan melampaui kepemimpinan-kepemimpinan yang terkenal seperti ya ini namanya kepemimpinan kontemporer ya seperti kepemimpinan transformasional, kepemimpinan pembelajaran atau instructional leadership. Ini yang terkenal. Sekarang kalau sekolah penggerak, guru penggerak ya, itu kalau baca pedomannya, panduannya wajib kepemimpinannya adalah kepemimpinan pembelajaran. Ya, saya sudah cukup pelajari karena puji Tuhan saya karena integratifnya Bapak Dr. Stefri dan Bapak Ibu, saya juga
lamar jadi pelatih ahli sekolah penggerak. Puji Tuhan, Tuhan luluskan. Nah itu saya akan membawa di situ bukan hanya kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan gembala dan kepemimpinan yang melayani. Nah, karena integratifnya. Nah ini penelitian pertama. Artinya bahwa shepherd leadership sudah masuk ke dunia ekonomi, dunia bisnis, dan dunia pendidikan. Masuk ke dalam. Sudah dari tahun 2016. Ini saya ambil yang temuan terbaru. Next. Hermawati, mereka ini dari UPH. Ya. Riset mereka ini juga terbit di jurnalnya Saat untuk disertasi mereka doktoral. Satu orangnya, dia bersama pembimbing promotornya. Ini meneliti tentang ini. Ya. Bahwa kepemimpinan gembala itu bisa meningkatkan kepercayaan. Trust. Ya. Waktu saya direview oleh reviewer yang di top jurnal itu, karena saya tidak masukin trust, beliau menulis dalam komentar bahwa kalau membahas kepemimpinan pasti ada trust. Pemimpin itu bagiannya juga trust. Trust itu bagian dari pemimpin. Tidak boleh membahas kepemimpinan tanpa trust. Karena bahas kepemimpinan itu namanya diet. Diet itu artinya apa? Ada hubungan antara pemimpin dan pengikut. Pasti ada trust. Nah, bisa meningkatkan komitmen sekolah. Ya, bisa mendukung kepercayaan sekolah, bahkan motivasi kerja, karyawan, ya pegawai, dosen, guru itu bisa meningkat. Karena apa? Kepemimpinan gembala. Loh, kenapa tidak pakai? Bukan hanya dalam dunia pastoral, saya katakan lagi. Sudah ada penelitian 2020 di Indonesia ini. Next. Ini penelitian 2021, Chang dan teman-temannya. Ini bagaimana melihat shepherd leadership itu punya pengaruh, punya hubungan dengan komitmen organisasi, khususnya di lembaga organisasi non-profit. Kalau pendidikan juga kan lembaga non-profit, nirlaba. Kita kan pendidikan itu adalah lembaga non-profit. Ya. Nah hasil penelitian bagaimana? Bahwa kepemimpinan gembala itu dapat memprediksi loyalitas dari karyawan. Kalau pakai kepemimpinan gembala, karyawan semakin setia dan dia tidak akan berhenti dari bekerja. Ya. Kepemimpinan gembala juga mampu untuk memprediksi apa yang disebut dengan apa yang dijanjikan oleh organisasi. Ya ini nirlaba, silakan kita mau menambahkan nirlaba ini masuk dalam dunia pendidikan itu boleh saja. Bahkan berkaitan dengan misi, keadilan, kepemimpinan gembala punya peran di situ. Ya, jadi ini penting. Next. Ya, ini juga penelitian terbaru. Ini lebih keren lagi Bapak Ibu. Saya juga baca ini, saya juga kagum. Bagaimana mungkin kepemimpinan gembala, tapi di Afrika, ya, karena itu berkaitan dengan membeli buku itu mahal, itu jadi beban bagi mahasiswa. Pakai lensa kepemimpinan gembala, penelitian ini mendorong dosennya supaya apa? Membimbing mahasiswa supaya tidak berat dalam membeli buku textbook dan sisi yang lain tidak merugikan publisher. Nah, untuk bisa mencapai ini, menyeimbangkan ini, kepemimpinan gembala itu adalah lensanya, Bapak Ibu. Ini sampai pembelian buku aja diurusi oleh kepemimpinan gembala di perguruan tinggi. Ini menarik Bapak Ibu. Ini betul-betul integratif. Nah, kemudian berikut, Bapak Ibu. Ya, ini terbaru lagi nih, baru terbit di 2022. Ini gandeng ini, servant leadership dan shepherd leadership di higher education. Ini juga begini Bapak Ibu. Jadi kepemimpinan gembala itu mampu juga memperdayakan orang dan juga mampu meningkatkan prestasi. Ini kepemimpinan gembala ini. Ini terbukti ini. Artinya kepemimpinan itu penting bukan hanya dalam konteks pastoral di gereja. Ya, penting bagi di bidang ilmu yang lain. Dan terbukti hasil-hasil riset ini. Next, berikut tadi ada 6 ini. Saya ambil yang paling terbaru Bapak Ibu. Nah ini di Indonesia lagi. Ini di Tangerang Selatan ini. Ya, entahkah risetnya ini betul-betul teruji atau tidak, yang penting sudah publish. Jadi saya cuma ngambil aja, nanti baru kita yang diskusikan. Ini guru-guru Kristen ini untuk menemukan tumbuh dalam karakter anak-anak SMA, ya, itu bertumbuh dalam iman kuat kepada Kristus pakai kepemimpinan gembala. Riset. Next, berikut lagi. Ya, habis berarti 6. Saya tidak hafal slide rupanya. Maaf. Ya, sekarang saya masuk ke ini Bapak Ibu. Kepemimpinan guru Kristen. Nah, saya tambah Kristennya. Di riset saya itu kan tidak ada Kristennya.
Tapi saya kontekstualkan dengan konferensi kita. Saya senang Bapak Ibu konferensi ini. Tadi saya sangat-sangat apresiasi dan terinspirasi oleh pemaparan dari Bapak Dr. Stefri, karena itulah tujuan konferensi, memicu kita. Ini kita tadi banyak hal yang disampaikan oleh Bapak Stefri itu sebenarnya memicu kita untuk riset lebih lanjut. Nah, ini juga saya ingin memicu Bapak Ibu riset lebih lanjut lagi. Nah, ini kepemimpinan gembala ini Bapak Ibu. Ini saya mulai karena saya punya dua variabel, kepemimpinan guru informal dengan kepemimpinan gembala. Mengapa saya mengatakan informal? Karena ada riset-riset yang sudah menggariskan itu dan menegaskan informal beda dengan formal. Nanti saya akan jelaskan. Pemimpin yang informal atau guru itu mempertahankan tanggung jawab mengajar. Kalau kita bicara mengenai pemimpin, itu selalu identik dengan pengajaran dan pembelajaran. Di luar itu bukan guru. Itu bukan pemimpin dalam hal konteks sekolah. Ya, kalau kepala sekolah dia tidak mengajar, sebenarnya dia bukan pemimpin. Ada riset tertentu menyebut sebagai kuasi administrator. Dia hanya kuasi administrator. Karena jiwanya guru identik dengan pengajaran dan pembelajaran. Kalau tidak ada pengajaran dan pembelajaran, bukan guru. Ya, kenapa disebut pemimpin? Karena dia punya siswa. Yang adalah juga bagian dari pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran itu lebih identik kepada satu arah, pembelajaran itu adalah bisa dalam aspek dua arah. Itu Werner dan Campbell. Kemudian penelitian dari Gunasekare, ini guru adalah pemimpin di dalam konteks pembelajaran. Lagi-lagi, guru itu adalah pemimpin dalam pembelajaran. Jangan kita bilang kepala sekolah. Kepala sekolah saya lebih suka disebut sebagai kuasi administrator. Karena bagaimanapun dia kan tambah pemasukan. Itu memang konsekuensi dia. Nah, tapi kalau kita melihat kurikulum di Indonesia kan Bapak Ibu, jadi guru, jadi kepala sekolah kan kurangi jam belajar. Saya tidak setuju. Ya, biar dia kurang tidur itu tidak apa-apa. Loh, dia dibayar tambah kok. Guru cuma dapat satu, dia dapat tunjangan lagi. Guru cuma gaji saja. Saya sepakat kalau kepala sekolah dikurangi jam mengajarnya. Kalau seseorang mau dapat PPG, kalau mau tersertifikasi guru, minimal dia mengajar itu 18 jam per minggu. Kepala sekolah tidak mungkin mengajar 18 jam. Kemudian ada yang berandai-andai begini, kasih asumsi bahwa lo dia capek, dia kan kerja kepemimpinan. Tidak bisa, itu tambahan. Tetap dia harus mengajar. Kalau dia tidak mengajar, dia bukan pemimpin. Itulah makanya lahir namanya informal teacher leadership, bukan formal teacher leadership. Ya, karena apa? Menurut Gunasekare, guru adalah pemimpin dalam konteks pembelajaran. Kalau orang tidak belajar, bukan pemimpin. Collinson bahwa kepemimpinan guru Krishna itu adalah mengembangkan hubungan dan jaringan untuk memperluas pembelajaran mereka sendiri dan memengaruhi orang lain. Jadi mereka juga meningkatkan kompetensi, keahlian mereka. Ya, kalau guru itu wajib itu harus ikut KKG, ya, webinar, seminar, itu akreditasi baik itu. Karena saya sekarang juga asesor sekolah dan madrasah, jadi saya tahu. Ada salah satu item pernyataan bahwa ditanya, guru, Bapak kepala sekolah, Ibu kepala sekolah, guru ini bagaimana cara meningkatkan kompetensinya? Ada perintah dari Bapak? Oh ada, itu nilainya 2 Bapak Ibu. Tapi kalau kepala sekolah menjawab, oh guru kami ini berinisiatif, mencari tahu sendiri. Kalau mengenai kompetensi, ikut webinar sendiri. Itu poinnya 4. Itu 4 terus dapat akreditasi A di sekolah. York dan Bart and Duke, ini kepemimpinan guru itu muncul dari keahlian dan kapabilitas pengajaran. Jadi kuncinya semua Bapak Ibu. Dari 4 ini, kutipan ini, citasi ini, semuanya konteksnya adalah pemimpin dalam sekolah itu adalah guru, bukan kepala sekolah. Karena apa? Identik dengan mengajar dan pembelajaran. Next, berikut. Ya, ini ada distorsi, Bapak Ibu. Ada distorsi yang temuan saya ini ada distorsi. Ya, distorsinya begini. Kenapa guru itu selalu mengatakan, saya hanya seorang guru kok. Ini temuan dari Hetterbrand dan juga ada dan Jingwa terbaru, Jingwa. Saya hanya guru. Saya bukan pemimpin. Saya bukan pemimpin, saya hanya guru. Sehingga saya ini menyaksikan semua hal berkaitan dengan kepemimpinan. Yang pemimpin itu saya kepala sekolah. Ini dia sudah mengkerdilkan dirinya sendiri dalam soal kapasitasnya sebagai pemimpin. Karena pemimpin di sekolah itu identik dengan lagi-lagi Bapak Ibu, mengajar, pengajaran, dan pembelajaran. Kalau tidak melakukan 2 ini, bukan pemimpin.
dalam konteks pendidikan. Dan juga ini juga kita bisa tarik kepada dunia perguruan tinggi. Kemudian, terlalu mengembangkan hubungan tuan hamba, pendekatan top down. Ini ada penelitian, Ibu. Ya, ini punya saya tambah. Ya, saya tambah. Dominan melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan dengan dia punya gelarnya. Kepala sekolah, prinsipal, kepala sekolah. Saya kepala sekolah. Baik di sekolah Kristen, ya. Sekolah Kristen itu ada banyak, Bapak Ibu, ya, yang sekarang ini banyak sekolah swasta, sekolah Kristen. Nah, saya di Kota Kupang ini ada sekolah Gemit. Nah, sekolah Kristen yang dipelopori oleh Gereja Masih Injil Timur. Tapi karena tidak dikelola dengan baik, kolaps. Makanya diambil alih oleh James Riyadi. Bayangkan, sekolah Kristen kok bisa kolaps. Saya juga pusing-pusing mendengarnya, Pak Bu. Sekolah Kristen kok bisa kolaps. Nah, ini menjadi pemicu untuk penelitian akan datang. Kenapa sekolah Kristen bisa kolaps? Kemudian diambil oleh sekolah Kristen yang lain. Pada sekolah Kristen yang saat ini dikelola oleh Sinode, Gemit, gereja saya. Nah, ini juga menjadi trigger, pemicu bagi kita untuk perlu teliti. Kalau sekolah Kristen bisa kolaps, ini bahaya. Berarti tidak ada kepemimpinan gembalanya. Buktinya kepemimpinan gembala, kepemimpinan yang melayani bisa meningkatkan kinerja. Itu dia. Nah, saya tidak bicara finansial, itu lain hal. Next, berikut. Ini distorsi. Nah, ada lagi kesenjangan nih. Ini temuan-temuan, Bapak Ibu. Bagaimana kepemimpinan guru formal itu ya memiliki implikasi yang kuat. Ini ada kesenjangan antara yang formal dengan informal tadi, Bapak Ibu. Kepemimpinan yang formal itu artinya seseorang itu memang dikukuhkan, dipilih, ditetapkan, di SK-kan, dan dia menjadi pemimpin sekolah, kepala sekolah. Tapi guru kan tidak. Nah, tapi dari semua kesenjangan ini saya mau beritahu Bapak Ibu bahwa kepemimpinan informal, ya, hasil penelitian membuktikan bahwa itu jauh lebih bagus dari kepemimpinan formal. Bukan berarti saya mengatakan tidak butuh pemimpin, Bapak Ibu, ya, mohon maaf. Yang saya ingin tekankan adalah perlu ada kepala sekolah, tapi saya menyebutnya kuasi administrator. Dia tidak boleh mengurangi jam mengajarnya, tetap mengajar. Mau sakit kah, mau menderita kah, tetap itu konsekuensinya. Bahwa jam tidurnya kurang, sudah pasti. Gitu. Karena dia harus mengajar. Nah, ini mirip-mirip di perguruan tinggi nih. Kalau jadi rektor, jadi wakil rektor, sampai sekretaris prodi, jam mengajar itu saya tidak sepakat. Ya, tidak sepakat. Ya, lo kita dapat tambah uang tambahan kok dengan jabatan itu, berarti kerja harus lebih banyak. Durasi waktunya. Nah, tapi kesenjangan yang lain, Bapak Ibu, antara kepemimpinan informal dengan kepemimpinan gembala. Nah, inilah celah saya untuk penelitian. Jadi di sini ada dua kesenjangan. Kesenjangan ada gap antara kepemimpinan informal dengan kepemimpinan formal, dan juga kemudian ada gap antara kepemimpinan informal dengan kepemimpinan gembala. Nah, disinilah integratifnya. Saya pinjam citasi dari pernyataan Bapak Dr. Stefri bahwa inilah kepemimpinan gembala mengisi kepemimpinan informal. Mengisinya, Bapak Ibu, bukan saya membuat kontradiksi. Mengisinya itu untuk menguatkan. Karena sudah lemah. Tapi kalau kepemimpinan informal dengan kepemimpinan formal, kepemimpinan informal kuat di hadapan kepemimpinan formal. Ini ada hasil riset nih. Tapi ketika dikasih berjumpa, nah saya kutip lagi Bapak Stefri, berjumpa dengan kepemimpinan gembala, kepemimpinan informal lemah. Dia perlu dikuatkan oleh gembala. Itu sudah paling level tinggi menurut hasil riset saya. Next. Solusinya. Ini saya pakai SWALM, Bapak Ibu. Kalau kita bicara mengenai kepemimpinan gembala, ini rajanya. 2010. Karena dia yang menciptakan teori. Teori kepemimpinan gembala ini ada di dia. Bapak Ibu. Teori itu kan melahirkan konsep. Konsep itu melahirkan model. Ini orangnya. Ini orangnya. Ini orangnya, Bapak Ibu. Saya bukan gembala, Bapak Ibu, tapi konsepnya cukup mengerti lah. Jadi Bapak Ibu gembala harus baca buku beliau ini, punya riset. SWALM ini 2010 menegaskan kepemimpinan gembala memberikan wawasan mendalam tentang praktik kepemimpinan yang efektif. Konsisten dengan banyak model kepemimpinan kontemporer, konsisten dia. Ya. Kemudian mengatasi beberapa kesulitan dalam mengoperasikan model kepemimpinan kontemporer, termasuk kepemimpinan guru informal, plus kalau saya mau tambah untuk penelitian yang akan datang, Bapak Ibu,
kepemimpinan servant leadership. Ada orang peneliti, saya lupa namanya itu Bapak Ibu, dia menggabungkan. Jadi disebut sebagai shepherd, dia garis miring, kemudian servant leadership. Ada yang gabungkan. Ada yang gabungkan. Jadi kalau Bapak Ibu baca artikel, coba klik di Google itu ada. Saya lupa nama orangnya. Dia gabung. Jadi makanya dia ciptakannya namanya shepherd, kemudian strap, servant leadership. Dia gabung dua. Ya. Tapi Swarm tidak menggabung. Swarm memisahkannya. Nah, nanti saya kasih di slide terakhir untuk menjadi acuan penelitian yang akan datang. Next. Ya, pertanyaannya. Nah, ini pertanyaan penelitian. Apa kesamaan dan perbedaan antara kepemimpinan gembala dan kepemimpinan guru informal? Lagi-lagi Bapak Ibu ya, ini mengisi. Nah, saya mutip citasi, mengisi. Karena lemah dia. Kepemimpinan informal lemah di beberapa aspek. Nah, nanti saya akan beritahu hasil riset saya ini muncul suatu model baru namanya C3MT. Itu saya cipta itu, C3MT. Apa perbedaan yang menguatkan atau melemahkan? Kemudian apa saja keunggulan dari kepemimpinan gembala? Nah, ini menjadi jawaban dalam pertemuan kita ini. Silakan next. Ya. Nah, ini. Kepemimpinan guru dan kepercayaan. Pasti ada trust. Kepercayaan itu merupakan atribut utama yang terkait dengan kepemimpinan guru. Ya. Kemudian itu pentingnya. Kalau solusinya, ya, memecahkan masalah itu tergantung pada tingkat kepercayaan pengikut terhadap pemimpin mereka. Kalau soal solusi pemecahan masalah itu sangat berkaitan yang namanya trust. Luaran. Pengikut percaya bahwa pemimpin mereka itu akan bertindak untuk kesejahteraan mereka, well-being-nya. Itu kalau bicara mengenai kesejahteraan muncul kepercayaan, trust. Elemen. Kalau bicara mengenai bagaimana hubungan antara kepemimpinan guru dan kepercayaan, elemennya apa? Jujur, setia dalam mendukung orang lain, ada menjaga kepercayaan diri, konsisten dengan apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Nah itu bicara mengenai kepemimpinan guru dan kepercayaan. Berikutnya lagi, next. Ya, spektrumnya seperti apa? Ini Bapak Ibu. Ya, kalau di luar ini berarti formal, kalau di dalam ini berarti informal. Kalau kepemimpinan guru yang formal, inisiatifnya datang dari jabatannya. Jarang saya menemui kepala sekolah inisiatifnya dari diri sendiri, pasti dari jabatannya. Melakukan supervisi, karena dia kepala sekolah, self. Jadi kalau informal, ya inisiasinya itu datang, aktivitas semua lahir dari dirinya, dari dalam dirinya. Kemudian dia tidak terbatasi. Dalam memimpin tidak ada batasan. Kemudian dia memimpin dengan memengaruhi. Ya, dia selalu mendapat diidentifikasi, dia selalu mendapat dorongan dari peers, teman sebaya. Teman sebaya mengatakan begini, ini orang baik, dia layak menjadi pemimpin. Jadi dorongannya datang dari orang luar, bukan dari dirinya, bahwa dia pemimpin yang layak. Itu dia. Kemudian tidak no formal title, artinya tidak di-SK-kan. Ya. Dia mendemonstrasikan semua kepentingannya, pekerjaannya, kemudian apapun yang proyeknya itu semua itu tidak di dalam posisinya, dalam posisi sebagai kepala sekolah. Tidak ada posisi, memang mengalir saja. Ini spektrum dari kepemimpinan guru informal, tapi ini masih lemah kalau diperhadapkan dengan kepemimpinan gembala. Silakan lanjut lagi. Ya, saya masuk ke gembala yang baik. Ini literatur review ini. Jadi tadi tentang informal, sekarang gembala yang baik. Gembala yang baik seperti ini Bapak Ibu. Umum itu, ya definisi umum itu memelihara, merawat, memberi makan, menjaga kawanan dombanya. Itu definisi umum. Aduh, ini saya lupa kasih naik. Kalau perjanjian lama itu, Resane Bapak Ibu, ini penulis kepemimpinan gembala yang top. Bapak Ibu kalau mau minta tentang shepherd leadership, pasti bertemu dengan orang ini. Namanya Resane. Makanya saya pakai istilah according to. Ya, istilah according to itu, kalau saya begini, according to, kalau saya lagi menulis tentang teologi integratif, saya tulis begini, according to Lumintang, cocok. Karena beliau adalah ahli di integratif. Kalau according to Sumi, padahal saya hanya pernah menulis integratif, mungkin satu atau dengar dari orang. Tidak cocok, karena istilah according to itu hanya ditempatkan kepada ahli. Ya according to Resane, cocok. Karena dia itu orang yang pakar di bidang shepherd leadership. Banyak tulisan dia tentang shepherd leadership. Memberi makan. Sehingga apa? Saya tidak kekurangan apa-apa. Domba tidak kekurangan apa-apa. Karena memberi makan terus oleh gembalanya.
Perjanjian Baru, ini Laniak. Nah, ini juga adalah penulis Shepherd Leadership terkenal. Laniak, Resane, Swam, saya kutip, memang sengaja kutip mereka. Ini dalam kalos baik, ini kita masuk ke wilayah baik, karena ada adjektiva yang disematkan dalam gembala, yaitu baik. Nah, baik itu menyeratkan menarik, mulia, ideal, bermoral, dan kebenaran yang unggul. Makanya Bapak Ibu, kalau kita pelajari sejarah kepemimpinan, Bapak Ibu mungkin pernah dengar traits approach, pendekatan traits. Dulu kepemimpinan itu selalu didahului dengan apa? Apa yang menjadi keunggulan seorang pemimpin? Fisiknya oke, punya kapabilitas, semuanya dari pemimpin. Kemudian berubah menjadi behavioral approach oleh Ohio State University. Meneliti tentang behavioral approach, merubah. Dia ingin membantah traits approach. Ya. Kemudian berkembang Bapak Ibu, mulai ada lagi nama situational approach. Jadi behavioral tidak cocok. Kemudian traits tidak cocok. Bagaimana itu lakukan? Itu diterapkan di Barat. Bisa di Indonesia? Budaya beda? Ya. Budaya yang berbeda bisa. Makanya ini disebut situational approach. Nah, kita lihat di sini. Ini namanya karakter approach, Bapak Ibu. Kalau servant leadership, kalau shepherd leadership, itu karakter approach. Nanti kita lihat apa itu. Nah, baik juga berarti kebaikan moral dan kejujuran. Sehingga ini lebih identik kepada tadi saya bilang karakter approach. Next. Gembala yang baik, apa indikatornya? Kasih. Ya, kasih. Menurut Gunther. Kerendahan hati. Swan. Dan well-being. Kesetaraan dombanya. Bruce. Nah, ini 3 indikator saja yang saya ambil paling dominan. Kasih, kerendahan hati, dan kesejahteraan. Nah, next. Ya, gembala yang jahat ada. Bapak Ibu, ada gembala yang jahat. Bapak Ibu, saya coba menelusuri tadi yang penulis-penulis hebat itu. Kalau kita bicara mengenai gembala yang baik, itu cuma adanya 3 teks yang paling terkenal. Mazmur, ya ada di Mazmur, Yeskiel, Yeremia, dan Yohanes. Yang lain itu penunjang saja. Tapi yang dominan adalah 3 teks itu. Mazmur pasal 23 kalau nggak salah ya. Ya, jadi ini. Kalau gembala yang baik, Bapak Ibu, saya cuma gembala yang jahat, inilah. Gembala yang jahat ini sudah pencuri lagi, itu perampok lagi, itu gembala yang jahat. Jadi pencuri, perampok lagi Bapak Ibu. Karena apa? Dia memanfaatkan domba-dombanya. Ini bulu bagus ini, kalau bunuh, di pembulu bisa digunakan. Dia rampok di pun domba sendiri. Ini memang berat, baik. Dia menenjoy, dia menikmati, dia punya kekayaan dari dombanya. Baik, ini pemimpin ini bagaimana menjadi leader? Tidak bisa, Bapak Ibu. Tidak bisa. Ini saya menyampaikan sekilas. Dia menghancurkan domba, membunuh dombanya untuk mengambil keuntungan dari dombanya. Ini tidak bisa. Ini bukan gembala yang baik. Ini gembala yang jahat. Perampok lagi, kemudian pencuri lagi. Next, lanjut Bapak Ibu. Itu poinnya saya beritahu. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau bicara mengenai gembala, penelitian tentang shepherd leadership, inilah orang-orangnya yang menggeluti shepherd leadership dan yang menciptakan teori, konsep, model, bahkan juga instrumen penelitian. Nanti saya di berikut slide terakhir saya kasih Bapak Ibu inventory shepherd leadership. Ya, shepherd leadership inventory itu bisa dipakai untuk penelitian. Masih jarang, belum ada penelitian menggunakan itu di Indonesia setelah saya searching. Nah, ini Laniak, Golding, Tidball, Whitmer, Swan, Davis, Rasane. Bapak Ibu lihat ini. Ini ada kesamaan tapi ada perbedaan. Cara mereka itu melihat profil dari seorang gembala. Ya. Ada yang sama seperti protection itu sama. Provision sama. Ada juga bimbingan, tapi ada yang melihat dari aspek lain seperti Davis bahwa itu adalah konten, karakter, kompetensi. Ya. Ya. Jadi mereka melihat profil gembala itu, kompetensi gembala itu berbeda-beda, tapi ada yang sama. Nah, inilah dasar saya menciptakan model C3MT. Yang sama saya exclude. Yang beda itu saya juga tampilkan menjadi suatu yang baru. Nah, ini Bapak Ibu. Yang saya temukan hanya mereka saja. Yang sangat according to. Ini sudah Laniak ini. Dalam shepherd leadership. Oke, next. Ini kompetensinya. Ya.
Nah, ini komponen gembala, metafora pemimpin. Karena kan gembala itu kita harus dibuat jadi metafora menjadi pemimpin. Nah ini Bapak Ibu, ini yang saya cipta sendiri. C3MT-nya lahir dari sini. Jadi sebenarnya apa sih yang diajarkan oleh gembala itu sebenarnya? Ya, apa sih? Ini saya tidak bicara gereja Bapak Ibu, saya bicara pendidikan sesuai dengan saya punya topik. Apa sih sebenarnya yang dibacakan oleh gembala itu? Ya, kontennya apa? Kontennya adalah kasih Bapak Ibu. Itu kontennya. Tidak ada lain. Kontennya ada kasih. Saya ada di artikel saya ada mengutip, ada pernyataan yang bagus bahwa pengorbanan seorang gembala itu sebenarnya dilahirkan dari kasih, bukan sebaliknya. Jadi seseorang bisa berkorban itu karena kasih. Seseorang bisa melayani karena kasih. Jangan dibalik. Nah, ini penulisnya Gunther Stanley Clemens Swan. Saya kutip langsung Bapak Ibu. Yang membahas bahwa gembala itu kontennya adalah kasih. Kemudian sikap. Apa sih yang menjadi sikap? Ini karakter. Ini pengorbanan, kerendahan hati, trust, integritas. Itu karakter dari gembala. Itu karakternya. Kompetensinya apa? Yang tadi Bapak Ibu ya. Dia sebagai loving caregiver, gatekeeper, provider, protector, itu kan, leader, caretaker. Ini semua adalah kompetensinya. Kemudian ya metodenya. Gembala itu harus punya metode. Ya, bukan hanya dia berpusat pada komunitas. Bukan dia hanya berbasis kepada relasi, tapi dia juga servant oriented. Nah, disinilah Bapak Ibu. Disinilah masuklah servant leadership. Menurut saya, kan bisa dikritisi. Kalau Bapak Ibu mau kritisi, saya ya dibuat jadi artikel Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi buat artikel. Kan tadi ada pertanyaan bagus. Kenapa mereka berdebat? Kalau saya melihat begini, daripada mereka berdebat, mendingan mereka debatnya pakai publikasi supaya semakin memperkaya ruang ilmiah. Kalau berdebat YouTube, saya kalau nonton juga saya pusing tuh. Mendingan kalau mau debat, buat publikasi, debat publikasinya. Ya, salah satu profesor saya di UKSW, kenapa Jerman itu publikasinya meningkat? Karena apa? Debatnya adalah Anda mengeluarkan satu tulisan, saya melihat kekurangan Anda, saya hantam Anda punya tulisan, saya buat dengan tulisan. Makanya naik terus. Ya, akhirnya nanti terkesannya beda. Nah, seperti itu. Nah, jadi perlu metode dan ada yang namanya target. Nah, targetnya apa? Targetnya lagi-lagi semua penulis ini menyebut well-being, kesejahteraan dombanya, kesejahteraan pengikutnya, kesejahteraan karyawannya, kesejahteraan gurunya, kesejahteraan dosennya. Well-being. Outcomes-nya adalah apa? Adalah well-being. Nah, dari sini Bapak Ibu, next. Saya tidak bahas detail karena waktu ya, nanti baru kita berbagi. Nah, ini dia, C3MT. Ini saya buat sendiri, C3MT. Nah, kita lihat perbedaannya di mana, kita lihat yang kurang dari informal itu di mana Bapak Ibu. Informal teacher leadership ada kerendahan hati. Ya, informal teacher leadership di karakter itu ada kerendahan hati. Ya, di metode itu community center, itu ada, relasi oriented ada. Sama dengan yang ada di servant leadership. Tapi yang menjadi kekurangan plus harus diisi oleh kepemimpinan gembala adalah apa? Ini Bapak Ibu. Kepemimpinan informal teacher leadership tidak ada kasih. Ya. Informal teacher leadership tidak ada pengorbanan. Tidak ada trust. Tidak ada integritas untuk karakter. Kepemimpinan informal teacher leadership ya, ini tidak ada kompetensi yang dimiliki oleh kepemimpinan gembala. Informal teacher leadership ini yang fatal. Tidak ada targetnya. Targetnya pasti hanya akademik. Pasti targetnya akademik. Siswa nilainya baik, prestasinya baik, motivasi belajarnya meningkat. Tapi tidak melihat kesejahteraan, well-being. Inilah mungkin disebut oleh Bapak Stevi dan pembicara yang lain, pembukaan oleh Ibu Dr. Danik, bahwa keutuhan. Ya, keutuhan. Bukan hanya kognitif, tapi juga kognitif, afektif, dan behaviornya dia. Ya, psikomotoriknya. Utuh harus disentuh. Itu yang namanya well-being. Kesejahteraan. Kesejahteraan. Tidak boleh, tidak. Wajib ada kesejahteraan. Nah, ini
Inilah namanya C3NT. Inilah yang Kepemimpinan Gembala harus mengisi kepemimpinan yang ada di sekolah. Dalam hal ini konteksnya adalah informal teacher leadership. Oke, berikut, slide berikut lagi. Saya tidak mendefinisikan lagi ya, saya tidak menjelaskan lagi konsep love seperti apa. Itu ada semua nanti di artikel saya akan share. Ya, saya akan kasih ke Bapak Ibu juga. Kalau Bapak Ibu download pasti berbayar. Nah, Bapak Ibu ini untuk penelitian. Nah, inilah tujuan konferensi. Tadi Bapak Restevi sudah juga merangsang kita. Saya juga mau merangsang Bapak Ibu untuk penelitian. Bapak Ibu, SWAM, karena dia itu yang membuat teorinya, servant leadership. Bapak Ibu, ini ada inventorinya. Kalau mau buat penelitian, pakai inventory ini. Siap, pas. Ini sudah slide terakhir. Masih ada satu lagi. Pakai inventory ini, Bapak. Sudah ada nih, sudah baku. Sudah teruji. Validitasnya dan reliabilitasnya clear. Sudah diuji secara kuantitatif. Ini baku, makanya disebut inventory. Inventory itu artinya sudah diuji berulang-ulang kali dan dapatlah 26 ini. Bapak Ibu bisa pakai ini untuk penelitian servant leadership, baik kuanti maupun kuali. Silakan pakai. Saya belum pernah pakai, tapi nanti akan pakai. Tapi saya rangsang Bapak Ibu untuk menggunakannya. Ini sudah valid dan reliabilitas. Ini oke. Silakan pakai ini untuk penelitian di pendidikan. Next, berikut. Ya, ini Bapak Ibu untuk penelitian lanjutan. Ya, Greenleaf memperkenalkan spirit. Greenleaf, oh saya terbalik. Mohon maaf, ini terbalik. Greenleaf itu servant leadership theory. Fry itu spiritual leadership theory. Swam itu the shepherd leadership theory. Terbaru, Yos ada profesor, Yos ada presiden memakai filiarchic leadership atau friendship leadership, tapi belum ada teori. Itu belum ada teori. Silakan Bapak Ibu kritisi dan buat teorinya. Tapi saya kasih Bapak Ibu suatu artikel pendukung bahwa friendship leadership ini bukan baru 2018 oleh Pak Joas. Sudah ada nih tahu 1998 ini di jurnal Leadership Quarterly ini jurnal leadership nomor 1 di dunia punyanya Elsevier. Ini sudah ada pernah teliti kok. Tinggal kita bawa saja ke nuansa kita. Nuansa Kristen kita, teologi kita. Ini sudah ada. Jurnal ini. Ya. Sudah ada ini kok. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya rangsang untuk penelitian yang akan datang. Silakan. Silakan, saya juga belum pernah teliti untuk membandingkannya semua. Jadi, di wilayah kita ini ada 4 ya, spiritual leadership theory, servant leadership theory, shepherd leadership theory. Mungkin ke depan di antara kita karena integratifnya kuat, kita bisa cipta lagi satu, tapi diusahakan harus buat teorinya supaya mantap. Jangan hanya perang doktrin tapi tidak ada teori. Nah, buatlah seperti Greenleaf, Fry, dan Swam sampai melahirkan inventory atau indikator. Terima kasih, Tuhan memberkati.